Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini akan membahas tentang seputar program makan gratis dari masa Nabi hingga era Presiden Prabowo. Program makan gratis yang diluncurkan pada 6 Januari yaitu 2025 menjadi salah satu kebijakan utama Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan makanan yang bernutrisi bagi siswa sekolah negeri, terutama di daerah terpencil dan kurang mampu, guna meningkatkan konsentrasi belajar serta menekankan angka malnutrisi. Tradisi memberikan makanan secara cuma-cuma telah dilakukan oleh zaman Nabi Muhammad SAW. Tindakan ini mencerminkan nilai kedermawanan dan kepedulian sosial dalam Islam serta memiliki makna spiritual yang mendalam. Jika dibandingkan dengan konsep makan gratis modern yang diusung oleh Presiden Prabowo, terdapat perbedaan yang mendasar dalam tujuan dan cara pelaksanaannya. Melihat tradisi makanan gratis di masa era sahabat dan era Nabi Muhammad SAW, pada masa Nabi Muhammad SAW memberikan makanan kepada orang lain merupakan bentuk ibadah dan solidaritas sosial. Rasulullah SAW sering menyediakan makanan bagi tamu, fakir miskin, dan kaum duafa. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang terbaik di antara kalian adalah yang memberikan makanan kepada orang lain dan menyebarkan salam." Hadis riwayat Bukhari nomor 6236. Contoh nyata tradisi ini terlihat dalam perhatian Nabi terhadap ahlu sufah yang biasa disebut dengan kaum sufi karena merujuk ahli sufah. Nah, kelompok ini biasa disebut juga dengan kelompok fakir miskin yang tinggal di Masjid Nabawi. Nabi sering mengutamakan kebutuhan mereka meskipun hidup dalam kesederhanaan. Ahli sufah diantaranya yaitu ada Abu Dzar Jindab Al-Ghifari, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Dalam kitabnya Fadlul Bahri karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW kerap mengutamakan kebutuhan mereka meskipun beliau sendiri hidup dalam kesederhanaan. Tradisi ini berlanjut pada masa para sahabat, khususnya di era Khalifah Umar bin Khattab. Misalnya saja, Khalifah Umar bin Khattab dikenal sering berkeliling di malam hari untuk memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan. Sebagaimana dalam Thariq Al-Tabari dan Syiar Alam An-Nabwala disebutkan bahwa Umar pernah membawa makanan bagi seseorang ibu yang tidak mampu memberi makan anak-anaknya. Bahkan ia menerapkan kebijakan pemberian makanan secara gratis ini sebagai tanggung jawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Masuk pada era Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah, kebijakan ini semakin berkembang. Ia mendirikan dapur umum untuk memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan. Sebagaimana diceritakan dalam Thariq Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam karya Ibnu Adil Hakam, kebijakan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan sosial. Praktik memberikan makanan kepada yang membutuhkan memiliki dasar kuat dalam Islam. Sebagaimana yang disebutkan surat Al-Insan ayat 8-6 yang menekankan bahwa memberikan makanan kepada orang miskin, yatim, dan tawanan harus dilakukan semata-mata untuk mengharap ridha Allah, bukan untuk memperoleh imbalan duniawi. Mengenai perbandingan antara program makan gratis di era Presiden Prabowo, program makan gratis yang direncanakan Presiden Prabowo memiliki semangat yang sama dalam memastikan kesejahteraan rakyat, tetapi terdapat perbedaan dalam implementasinya. Pada masa Nabi dan para sahabat, pemberian makanan dilakukan secara langsung oleh individu atau komunitas kecil tanpa sistem birokrasi. Motivasi utamanya adalah tanggung jawab sosial dan spiritual, tanpa memandang latar belakang penerima. Sebaliknya, di program makan bergizi gratis dikelola oleh negara melalui kebijakan yang struktur dan didanai dari anggaran nasional.
Program ini bertujuan untuk menciptakan perlindungan sosial yang lebih luas dan berfungsi sebagai strategi dalam mengatasi kemiskinan serta ketimpangan ekonomi. Namun program ini juga menghadapi kritik. Beberapa pihak menilai bahwa makan bergizi gratis membebani keuangan negara, sehingga mengorbankan program lain yang juga penting. Selain itu, ada anggapan bahwa kebijakan ini bersifat politis dan populis, lebih diarahkan untuk memenuhi janji kampanye daripada menjadi solusi jangka panjang. Dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan mulai muncul sejak awal program dijalankan, seperti menu yang kurang seimbang dan distribusi yang belum optimal. Oleh karena itu, perencanaan yang lebih matang dan evaluasi berkelanjutan diperlukan agar program ini benar-benar memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat. Itu adalah perbandingan program makan gratis di era Nabi Muhammad SAW dan di era Presiden Prabowo. Jika kalian punya opini atau pendapat, bisa komen di bawah. Semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.